Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Fatur Rahman Hakim Nasution dengan nomor NIM 211095326 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya membuat video terpisah di mana pada bagian saya menjelaskan aplikasi motor DC dan juga aplikasi BLDC. Pertama-tama, perkenalan atau pengantar pada motor listrik, rangkaian seri dan rangkaian paralel biasa disebut dengan seri dan shunt. Oleh karena itu, pada motor DC penyambungan belitan medan maupun jangkar dapat dilakukan secara paralel yang disebut dengan motor DC shunt. Perbedaan utama antara motor seri DC dan motor DC shunt terutama mencakup karakteristik konstruksi, pengoperasian, dan kecepatan. Motor ini memberikan fitur-fitur seperti kontrol mundur yang mudah, pengaturan kecepatan, dan torsi awal yang rendah. Dengan demikian, motor ini dapat digunakan untuk aplikasi penggerak sabuk dalam aplikasi otomotif maupun industri. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu motor DC shunt. Motor DC shunt adalah jenis motor DC yang tereksitasi sendiri dan juga dikenal sebagai motor DC shunt. Belitan medan pada motor ini dapat dihubungkan secara paralel dengan belitan jangkar. Jadi, kedua belitan motor ini akan terkena catu daya dengan tegangan yang sama. Dan motor ini mempertahankan kecepatan yang tidak berubah-ubah dengan jenis beban apapun. Motor ini memiliki torsi awal yang rendah dan juga berjalan pada kecepatan konstan. Berikut adalah merupakan contoh gambar dari motor DC shunt. Konstruksi dan prinsip kerja. Konstruksi motor DC shunt sama dengan jenis motor DC lainnya. Motor ini dapat dibuat dengan bagian-bagian dasar seperti stator, komutator, dan rotor. Prinsip kerja motor DC shunt adalah setiap kali motor DC dihidupkan, maka arus DC mengalir ke seluruh stator dan juga rotor. Aliran arus ini akan menghasilkan dua medan, yakni kutub dan juga jangkar. Pada celah udara antara jangkar dan sepatu lapangan terdapat dua medan magnet yang akan saling merespon untuk memutar jangkar. Komutator membalikkan arah aliran arus jangkar pada celah biasa, jadi medan jangkar ditolak dengan medan kutub sepanjang waktu sehingga jangkar terus berputar dalam arah yang sama. Berikut adalah diagram rangkaian motor decision. Diagram rangkaian motor decision ditunjukkan seperti gambar di bawah. Pada kasus motor DC lilitan shunt, suplai arus ini akan terbagi menjadi dengan dua alur seperti IA dan ISH, di mana IA akan mensuplai ke seluruh belitan jangkar resistansi RA. Dengan cara yang sama, ISH akan menyuplai melalui belitan medan resistansi RSH. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya sebagai I total sama dengan IA ditambah ISH, di mana ISH merupakan E bagi RSH. Umumnya, pada saat motor DC dalam keadaan berjalan dan tegangan suplai stabil, maka arus medan shunt diberikan oleh ISH sama dengan E per RSH. Namun, kita mengetahui bahwa arus jangkar sebanding dengan flux medan. Jadi, flux medan tetap kurang stabil. Karena alasan ini, motor DC Lukasan dapat disebut sebagai motor flux konstan. Berikutnya adalah aplikasi motor DC shunt. Aplikasi motor DC shunt antara lain sebagai berikut. Motor ini dapat digunakan dimanapun, yang mana yang harus diperlukan adalah kecepatan yang stabil. Motor DC jenis ini digunakan pada pompa sentrifugal, lift, mesin tenun, mesin bubut, blower, dan lain-lain. Berikutnya adalah motor seri DC. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu motor seri DC. Motor seri DC sama dengan motor lainnya karena fungsi utama dari motor ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pengoperasian motor ini terutama tergantung pada prinsip elektromagnetik. Setiap kali medan magnet terbentuk, konduktor pembawa arus bekerja dengan medan magnet luar, dan kemudian gerakan berputar dapat dihasilkan. Berikut adalah contoh gambar dari motor seri DC. Komponen yang digunakan pada motor seri DC. Komponen motor ini terutama meliputi rotor, komutator, stator, poros, belitan medan, dan sikat. Komponen tetap motor adalah stator dan dibuat dengan dua bagian kutub elektromagnet yang lebih banyak. Rotor mencakup jangkar dan belitan pada inti yang berhubungan dengan komutator. Sumber listrik dapat dihubungkan ke belitan jangkar melalui susunan sikat yang berhubungan dengan komutator. Rotor dilengkapi poros tengah untuk berputar dan belitan medan harus mampu menahan arus yang tinggi karena semakin besar jumlah arus yang melewati belitan, semakin besar pula torsi yang dihasilkan motor. Oleh karena itu, belitan motor dapat dibuat dengan kawat pengukur padat
Kawat ini tidak memungkinkan banyak lilitan. Belitan dapat dibuat dengan batangan tembaga padat karena membantu pembuangan panas yang sederhana dan efisien. Berikut adalah contoh diagram rangkaian motor seri DC. Pada motor ini, belitan medan dan stator digandeng secara seri satu sama lain. Oleh karena itu, arus jangkar dan arus medan adalah setara. Dan contoh dari rangkaiannya adalah seperti gambar berikut. Pada motor seri, tenaga listrik disuplai antara salah satu ujung belitan medan seri dan salah satu ujung jangkar. Saat tegangan diberikan, arus mengalir dari terminal catu daya melalui belitan seri dan belitan jangkar. Konduktor besar yang terdapat pada belitan jangkar dan belitan medan memberikan satu-satunya hambatan terhadap aliran arus ini. Karena konduktor ini sangat besar, resistansinya sangat rendah. Hal ini menyebabkan motor menarik arus dalam jumlah besar dari catu daya. Saat arus besar mulai mengalir melalui medan dan belitan jangkar, kumparan mencapai saturasi yang menghasilkan produksi medan magnet sekuat mungkin. Kekuatan medan magnet ini memberikan torsi sebesar mungkin pada poros jangkar. Torsi yang besar menyebabkan armatur mulai berputar dengan daya maksimum dan armatur mulai berputar. Berikut adalah karakteristik torsi kecepatan motor seri DC, di mana ketiga karakteristik dapat ditentukan dengan menggunakan dua relasi berikut. TA dengan flux kali IA, N sudut EB per flux. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai motor DC compound atau motor DC gabungan. Motor DC compound atau gabungan menggunakan kombinasi gulungan seri dan gulungan medan shunt, di mana belitan seri terhubung secara seri dengan jangkar motor sementara, belitan shunt terhubung secara paralel. Pada motor DC compound terdapat dua sirkuit medan yang menghasilkan medan magnet, sehingga motor DC compound terbagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan orientasi fluxnya, yaitu motor DC compound kumulatif dan motor DC compound diferensial. Dalam motor DC compound flux, bidang shunt akan membantu flux bidang seri, contohnya bila keduanya dalam arah yang sama, maka ini yang disebut motor DC compound kumulatif, di mana jumlah flux adalah jumlah flux magnet total. Seperti rumus pada berikut. Berikut adalah gambar rangkaian motor DC compound kumulatif dan gambar rangkaian listriknya, di mana dapat terlihat bahwasannya gambar rangkaian listriknya adalah gabungan dari seri dan juga paralel. Dalam kasus motor DC compound kumulatif, apabila flux yang dihasilkan oleh medan seri dan medan shunt berada pada arah yang berlawanan, maka flux total sama dengan selisih di antara keduanya. Seperti rumus pada layar. Dari rumus di atas, maka flux yang dihasilkan kurang dari flux aslinya. Oleh karena itu, jenis motor DC compound kumulatif jarang digunakan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu motor BLDC dan pengaplikasiannya. Motor DC BLDC atau biasa yang disebut motor DC tanpa sikat adalah jenis motor listrik searah yang bekerja tanpa menggunakan sikat karbon dan komutator. Komutator pada motor DC biasa digunakan untuk membalik arah arus listrik pada kumparan sehingga menghasilkan putaran. Namun pada motor BLDC, fungsi komutator digantikan oleh komponen elektronik berupa driver dan sensor. Berikutnya adalah komponen-komponen pada BLDC. Yang pertama ada stator, kedua ada rotor, ketiga ada sensor hal, keempat driver motor, kelima casing, dan keenam kipas pendingin. Biasanya terdapat komponen tambahan pada BLDC seperti encoder, resolver, dan thermistor. Berikut adalah beberapa aplikasi dari motor BLDC, seperti pada drone dan model pesawat terbang remote control, kendaraan listrik, peralatan elektronik rumah tangga seperti kipas angin dan blender, perkakas listrik genggam seperti bor dan obeng listrik, dan yang terakhir adalah hard disk komputer. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai aplikasi motor, aplikasi mesin DC pada bagian aplikasi motor DC dan aplikasi BLDC. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.